Mana? Ada itunya. Mana aqua itunya? Dibuka coba. Ini berapa cc? 1 cc. Sampai ke atas. Kenapa harus diencerkan? Biar Mencegah apa? nyeri. Selain nyeri? Nekrosis jaringan. Ya. Karena nanti dia akan nekrosis. Mati jaringannya. Karena lidonya terlalu pekat. Kenapa tidak boleh menggunakan lido yang pakai epinephrine? Kenapa? Nggak boleh, kenapa? Kenapa? Memperlambat penyembuhan dan sering menambah perdarahan kadang-kadang. Alasan ya harus litotomi, jadi kakinya disangga dengan menggunakan hook ya. Nah, untuk itu ini posisinya diangkat, dibuka Carlos bednya dibuka. Ini kan steril ya. HP siapa? Mana spot? Itu spot di bawah. Masukin sini, udah digunting belum spot? Udah digunting belum? Luka? Belum? Mana tadi? Itu setnya. Bisa semua. Tadi ya udah diperiksa kan. Oh ternyata ada. Pasang bal tampon, mana bal tampon? Ada bal tampon? Ada. Bal tampon, bola tampon nggak punya. Kenapa bola tampon? Untuk menahan perdarahan di sini karena dia terus mengalir, dia kontraksi kan. Maka kita melakukan infiltrasi.
Ya, infiltrasi itu Needle-nya yang itu aja, Bu. Nggak diganti. bisa gimana aja masuk ke karet gitu. Tuh kan kita akan infiltrasi mulai dari pinggir perineum. Ini stop dulu, nggak ada darah ya. Ini tangannya ya. Tuh. Ada darah masuk. Ini nggak boleh kesini, nanti banyak. Ini pasti kan sudah ada darah ya. Ini lampu, Anda harus pakai lampu. Ini inspirasi. Nggak ada, masuk. Ya. Terus sini ke pinggir, buka, tarik. Jangan putus, jangan keluar. Jarumnya belokkan ke dalam, ke dalam, ke dalam. Aspirasi, masuk sana. Ya, selesai sisi kanan. Lanjut lagi di sini. Aspirasi, nggak ada, suntikan sedikit, masuk ke dalam. Infiltrasi pinggir luka. Ya, tarik, masuk sampai dia masukkan obat sambil ditarik, masuk lagi ke dalam. Inspirasi, tarik, masuk. Napas pakai lampu biar kamu kelihatan. Ke dalam. Selesai. Ya, tunggu beberapa saat. 3 menit. Dan cek pakai kalau mau aduh berarti nyeri. Kalau misalnya ibu nyeri enggak, ya jangan, pasti dia tersugesti. Ini aja lihat nyeri tuh, aduh sakit ya, berarti belum bahalnya. Kalau begini ini sakit nggak bu? Baru yang kedua ya enggak. Udah selesai. Maka ini bengkok juga, bengkoknya harus steril sebetulnya. Karena ini adalah area steril, maka ini sebetulnya bebas gitu ya, bisa menyimpan alat. Makanya kenapa ini harus steril ya. Bengkoknya tolong dong sini, bengkok itu harus steril sebetulnya biar kembali aman. Nah, kemudian udah ya, kita tahu bahwa ini luka ya, ini mah 1 cm, dalamnya 1 cm, 2 cm ini panjangnya ini ya. Udah gitu kan direkatkan ya, oh ntar begini nih kan gitu kan ya. Kemana di ya, ya. Ini kita siapkan kan benang.
Kelihatan kan sekarang mah? Kelihatan di HP Devi. Mana ini jarumnya? Jarumnya belum diambil ya? Jarum jahitnya di sana ambil. Di meja. Gue liat HP Devi. Jarum jahit itu Kalau siapa? udah deh jauh aja. Up. Udah. Handlingnya tuh ini. Kalau pegang ini biasanya udah dikasih apa? Tunggu jangan dulu. Jarum otot cirinya. Aku aku dan masih goreng ya. Nanti si dialungkan ke ini. Nanti nanya. Gitu harusnya. Ya jadi cirinya aku udah pasang tengah-tengah. Ya. Mana tadi benangnya? Benangnya. Nah, ya. Benangnya ambil. Cuman gini. Awas, taruh kaki kamu ke itu. Gimana? Sendal aku. Jadi atau nendang sendal. Nah. Ya. Ini kelihatan. Kan? Kalau di dalam berarti di ujung luka. Di sini nih, ini kan ujungnya 1 cm di atas luka. Di sini. Nah, ya. Ya, ini. Ini berarti sini. Satu senti di atas. Pegangin dong ini dari atas tangannya. Ya, ini. Ikat yang kuat. Ini bukan benang kromik ya, harusnya mah kromik ya. Ini side ya. Jadi serat tubuh ya. Inilah contoh biar kelihatan. 1 cm. Itu. Atas kamu. Ini ke atas aja. Nah. Baru kita mulai. Nah, jaraknya
Kamu tuh aku lagi ke rumah sakit, tapi ada Bu Mira. Ini jahitannya interlocking, ya, jahitan interlocking. Dalam menjahit itu harus menembus batas luka. Ini luka, nggak boleh di atas lukanya benang itu. Jadi benang ini nggak boleh nih begini. Jadi benang itu harus menembus bawahnya, ya. Nggak boleh ada benang melewati di atas luka tuh nggak boleh. Ini karena dia permukaannya dalam ya. Kalau dalam kayak gini harus 2 kali dia menjahitnya, ya. Jadi ini nggak boleh nih kelihatan benang di sini, karena ini ada space tuh. Ini dead space, nanti bikin tulang mati, tumbuh menumpuk darah, akhirnya jadi hematom, ya. Jadi caranya gimana? Ya harus sampai dasar, ya, harus sampai dasar. Jadi kalau ngejahitnya begini ini salah. Jadi harus sampai ke dasar, sampai ke dasar banget, sampai dasar semua terjangkau. Ini tidak memungkinkan. Ini harus 2 kali, ya. Kalau yang 2 kali itu Bu, yang dasar dulu dijahitnya. Berarti yang dasar dulu, ya, yang dasar dulu. Ini karena waktunya tidak memungkinkan, jadi saya nggak contohin yang itu, ya. Ini subcuticular sampai ke sini ya. Jadi kalau yang di sini dia contohnya yang ini kan adanya dia harus menembus. Nah, gitu. Kan ini nggak ada nih, nggak ada jarum ya. Kalau itu kan nggak boleh gini. Nah, ini kan kelihatan jarum benang tuh ya. Nah, ini harus ke dalam tuh, nggak ada ya. Karena nanti dia kalau ya ke ini mah rapat. Tapi kalau misalkan dia hanya permukaan begini aja, ini dead space, ya. Nah, dia harus sampai bawah ya. Nanti yang pakai spons. Ini. Jadi ini kadang hati-hati menyon. Ya, jadi miring vaginal orang. Ya, jadi makanya sering di akur-akurkan tadi kan gitu ya. Nah, kan sama ya. Nah, ya. Gimana biar nggak sama? Jadi ngambil yang ininya agak banyak. Sering kali kasus seperti ini. Jadi ini agak kan nggak boleh gini ya. Mau jatuh. Ini kan agak banyak, ini agak sedikit. Kadang-kadang nanti ngejahit sama siapa? Nah kan ya sama, jadi selalu sering begini. Tadi kan yang ini banyak, yang ini sedikit kan ambilnya. Ini subcuticular ya, subcuticular ya. Udah gini, ini harus disimpulkan dulu nih di sini ya. Ikat.
sembarangan. Cuma kalau udah ahli ya, saya contohin begitu nanti kamu bingung. Nah, ini diikat dulu nih ya, udah ikat kenceng tuh. Masukkan ini ke sini, tembusin ke bawah ya. Tadi bunyi ini kok chirurgi semua ya. Tadi ada yang anak ini. Oh, chirurgi sagaya apa? Ini kan udah masuk ke sini, diulangi lagi. Kalau yang di dalam ini kan subkutikuler, ini kan ada satu. Yang di dalam kan harus dijahit juga kan, dalam jangkau ke permukaan lukanya ya. Nah, ya kan ini kalau ini continue itu ya, tanpa langsung aja dilujur continue ya, dilujur continue. Saya lebih suka ini tuh harus benangnya kekecilan, jarumnya kekecilan. Ini nggak sampai dasar ya, anggapnya harusnya sampai dasar ya, karena ini nggak ngejangkau benangnya. Kalau tadi interlocking, kalau ini dilujur biasa. Saya ngejahit karung. Tahu nggak ngejahit karung? Ya. Kalau yang nggak tahu berarti anak mama banget, Tara nggak pernah tahu ini. Nah ya, ini dibuka terus. Ya ini lakukannya susah nih tuh, nggak keluar ya. Bonekanya udah rapuh. Iya, itu udah jebol ya. Ya. Jadi ini dijahit gitu terus sampai bawah gitu. Kita ambil yang lagi. Cuma kalau yang seperti ini tuh harus pemeliharaannya bagus. Nggak boleh jadi gampang hancur. Penyimpanan harus di ruang yang dingin gitu ya, harus yang ruang yang dingin ya. Tapi yang pasti kalau misalkan dalam begini, yang luar dilakukan dulu itu ya. Nah kan ini. Kalau yang dalam yang dilujur continue dulu itu. Kalau continue dulu nih, dilujur continue ya. Di bawah subkutikuler. Belum, ini kan dari dalam kan 3 cm, 2 cm lukanya dalam ya. Kan
putus deh. Nah, ya ini udah sampai sini gitu kan, akan ini jujur. Nah itulah ya. Ya, nah kan tuh gitu ya. Kalau sudah selesai, ini terakhir nih ya, bawah terakhir ya. Pakai daging ayam mana yang enak tuh. Terus ini ke sini. Ini kita bikin fiksasi dulu. Untuk apa? Fiksasi untuk satu aja ya. Terus ya betul. Oh jarum ini benangnya putus ya. Rapuh. Itu nempel. Nah kalau udah gitu, ini ibaratnya ada benang ya, manjang ini udah benangnya udah panjangin, padahal udah perkirakan pasti cukup itu ya. Ini kan udah nyambung ya misalkan ya, karena putus nih. Kalau putus berarti harus ini udah selesai nih, seperti apa continue nya sudah selesai ya. Kalau kasus benang putus ya dari sini dimulainya. Dari bawah. Simpulnya di mana? Di pinggir simpulnya. Nih. Ya. Jangan di tengah sini. Nah. Ya, ini masuk. Ini kan gini, mau digituin. Ya. Nah. Ini. Nah, ini. Nah, ini diikat dulu. 1, 2. 1, 2. Ini pondok ya, ganti. Ada simpul di dalam ya. Ayo udah. Ini karena dikeluarkan. Nah, ini masuk lagi ke sini. Nah, tadi. Nah. Ambil dari pojok sini ke sini. Nggak boleh. Jadi harus nggak boleh di luar kulitnya, harus di dalam kulitnya. Nah, ya. Jarumnya nggak kelihatan. Ini. Udah. Penting pendek. Ini kan harusnya di dalam ini. Udah agak kelihatan. Lalu ini di sini kita mulai dari kesini dulu. Ini kan pojoknya sini, ambil kesini 1,
dari bawah ya. Pinggirnya ya. Nih, jadi kalau di sini bukan ini. Ambil, tarik dari atas. Tarik. Oh. Ini kalau di sini. Oh. Ini ya. Ini kan tadi simpul di sini. Kamu ke sini nih. Ke sini. Ya. Ya, ini kan di dalam. Ya. Gitu ya. Kayak gitu. Set di dalam dia, ya. Dah. Tarik. Bagian dari yang bawah ke atas. Ini kita mau menyimpul di dalam vagina. Udah ompong aku dari. Ini kan jahitan di dalam ya sebetulnya ya, karena tadi keluar. Nah ya tuh. Nah, ketarik kan? Tadi simpul di sini, ini ke sini ya, mulai ketarik. Ulang lagi. Gimana tadi dia berakhir di sini? 1,5 senti di ujungnya ini dia nih. Turun 1,5 senti. Ya. Buka ini. Ujung lukanya mana? Ini benang yang tadi ya, yang di dalam ya. Turun di 1,5 senti dari oke buat. Ini harusnya nggak ada karena dia kan di dalam ya, karena tadi kita jahitnya agak di luar. Karena apa? Tadi susah menjangkau ke dalam nih. Kembali yang bagian 1 senti dari, nah ini 1 senti ke sini. Ya. Ke sini. Ambil 1/2 sentinya ke sini. Nah. Ini naiknya ke mana? 1/2 lagi ke sini. Ya. Ya.
disimpul di luar. Ya, rapet kan? Ini kan belum ada sisa setengah lagi. Lanjut ya. Gak kuat berdiri. Ini untuk enak ke ya. Udah nggak? Masukkan ke medianya sudah nggak bagus. Pakai busa tuh lebih ringan. Ini biasanya pakai busa cuma ini pengen gitu. Ya, ini dengan sabulah ya. Ya, ini udah ya. Nah, kalau udah, ini di satukan di sini. Tadi kan himen dengan himennya sudah bergabung. Ini tinggal memfiksasi aja di sini nih. Di dalam vagina. Ya, kan tadi himennya udah lurus, ya. Mana? Iya. Ya. Ini. Bisa ditarik, ini harus digunting. Ini harusnya disimpul ya di sini ya, nih karena dia di dalam vagina. Satu kali aja nanti menyimpulnya ya. Kayaknya salah tarik benang nih. Jadinya ya. Jadi terakhir benangnya ada di sini. Ya. Ya.
satu aja diikat, terus ini satu ya, tadi awalnya harusnya satu aja, satu lamba, satu lingkaran ya. Nah, nanti ini ya, ini udah ketutup di sini. Ini tidak ada lagi. Jadi di dalam ininya rapat ya, seperti itu. Ini mau diambil di sini, ininya udah koyak-koyak ya, jadi seperti itu. Ini yang tadi, jadi nggak ada benang di luar. Kalau bisa nggak Bu benang di sini? Bisa. Kalau benang di sini, ini kan udah kecil ya, hanya sedikit datar. Kalau itu, ini untuk kasus yang di dalamnya otot perineumnya agak dalam sehingga perlu dilujur, ikat, terus simpul di pinggir, lalu dari bawah ke sini tarik lagi sampai sini disimpul, selesai. Kalau di sini sedikit, mulai dari sini ya, bisa ke sini, selesai, simpul di pinggir, tembusin benangnya ke sini, nggak kelihatan juga ya. Kalau ini simpul di vagina gitu ya. Ada beberapa cara, simpulnya ada di dalam otot perineum gitu ya. Ini kemudian dibersihkan, bisa dipakai benang saya ya. Sudah selesai, dibersihkan ini, bersihkan lagi, ada, lalu bukan kolok dubur, pastikan bukanya tidak ada yang benang tidak tembus ke anus ya. Kalau misalnya tembus ke anus, ini karena ada benang gini, ini nyangkel gitu ya, nyangkut ya. Itu udah selesai, kasih betadine, diolesin, kemudian ya udah dioles, kompres hanya beberapa jam aja ya, kompres bentar untuk mengurangi bengkak, udah selesai ya. Gunakan pembalutnya, udah gitu aja, selesai. Rasanya udah bisa, ini udah